Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Pada video pembelajaran kita kali ini, saya Ari Kurniawan akan menyampaikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Mata pelajaran Project IPAS fase E. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, memahami perbedaan antara komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang keempat, memahami bahwa tidak menjaga lingkungan dapat menurunkan kualitas hidup. Anak-anakku yang hebat, apakah perbedaan antara kedua objek tersebut? Ya, benar sekali anak-anakku yang hebat bahwa pada objek yang pertama itu adalah batu merupakan benda mati. Pada objek yang kedua atau gambar di bawah adalah tumbuh-tumbuhan yang merupakan makhluk hidup. Nah, tapi pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri adalah bernapas, memerlukan makan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya pembahasan kita mengenai lingkungan hidup. Lingkungan merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi antara komponen yang ada di lingkungan ini membentuk sebuah sistem yang dikenal sebagai ekosistem. Nah, anak-anakku yang hebat, komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya, yaitu dimulai dari individu, kemudian membentuk populasi, dari populasi kemudian membentuk komunitas, dari komunitas membentuk ekosistem, dan dari ekosistem terbentuk biosfer. Kemudian komponen biotik berdasarkan tingkat perannya, yaitu pengurai, kemudian produsen, kemudian ada konsumen primer yaitu herbivore, kemudian konsumen sekunder dia bisa berupa karnivor, omnivor, kemudian konsumen tersier dia bisa berupa karnivor. Nah, selanjutnya apa sih komponen abiotik itu? Komponen biotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Nah, contoh dari komponen abiotik itu sendiri adalah sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interaksi antar komponen hidup. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen biotik serta interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk interaksi antar komponen hidup, interaksi antar komponen biotiknya yaitu sebuah habitat yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup dalam lingkungan geografis yang sama. Umumnya terjadi interaksi antara satu organisme dan organisme lainnya, yaitu dapat berupa kompetisi, predasi, dan simbiosis. Nah, untuk interaksi antar komponen biotik dan abiotik, siklus materinya, materi yang menyusun tubuh makhluk hidup ini berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Tidak ada materi yang terbuang di dalam siklus materi karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pencemaran lingkungan itu sendiri dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, dampak dari pencemaran lingkungan adalah munculnya berbagai penyakit, punahnya spesies, ledakan hama,
ketidakseimbangan lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini berikut beberapa alasan tindakan konservasi perlu dilakukan. Yang pertama, tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan, mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi, memastikan konservasi hutan hujan tropis, kemudian melindungi kehidupan ekosistem laut. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak. Melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Melakukan reboisasi dan melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Nah, anak-anakku yang hebat, itulah materi kita pada kesempatan kali ini mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Semangat hebat untuk anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.